Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan keempat, akuntansi komparatif Amerika dan Asia. Jadi kita masih membandingkan, mengcompare laporan keuangan yang ada di Amerika, yang ada di benua Amerika, kemudian di Asia ya. Nah, yang di benua Amerika ini sebenarnya ada dua laporan keuangan dari negara yang berasal dari Amerika Serikat sendiri dan Meksiko. Asia di sini nanti ada Jepang gitu, sama India. Perbandingan akuntansi Meksiko, Amerika Serikat, Cina, India, dan Jepang. Amerika Serikat dan Jepang memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang tinggi, sementara Meksiko, Cina, dan India memiliki perekonomian yang baru muncul. Nah, ini bukunya karena bukunya masih tahun 2011 yang kita pakai. Nah, dia menganggap bahwa perekonomian paling tinggi itu adalah Amerika Serikat dan Jepang. Sebenarnya Jepang itu sudah masuk ke nomor yang 3 sekarang, karena GDP yang paling besar nomor 2 itu adalah sekarang di Cina. Ya, Amerika Serikat masih nomor 1. Cina nomor 2, kemudian Jepang nomor 3. Nah, jadi Meksiko dan India. Nah, India ini memang dikatakan nantinya dia sebagai pusat perekonomian nanti. Kenapa India itu bisa unggul dari Indonesia? Karena India ini low cost. Kalau orang bikin pabrik di sana, eh, honor apa namanya gaji karyawannya, kemudian kemudahan investasi di India itu masih lebih baik. Makanya kemarin itu ada perusahaan Tesla, ya kan, yang dari Elon Musk, yang perusahaan otomotif. Kenapa dia nggak jadi ke Indonesia? Kenapa dia di India? Karena kemudian berinvestasi di India itu lebih mudah. Kemudian gaji karyawannya juga, oh, dia juga teknologinya juga lebih bagus dari Indonesia. IT-nya maju dari Indonesia. Nah, kalau Jepang sendiri kita sudah tahu Jepang ini adalah negara yang disegani ya. Dan kemudian tingkat ekonominya sekarang dulu pernah nomor 1 di Asia, sekarang nomor 2. Jadi Jepang ini adalah apa namanya menjadi benchmarking bagi negara-negara di Asia bagaimana menjadi negara yang unggul gitu. Nah, di sisi lain kita nggak bisa menyampingkan juga ada Korea Selatan yang juga pertumbuhan ekonominya sangat tinggi. Nah, padahal sebenarnya Korea Selatan itu kalau jika dibandingkan umur kemerdekaannya itu lebih duluan Indonesia loh daripada Korea Selatan. Cuman perkembangannya sangat pesat sekali. Ya. Dibandingkan negara-negara lain, Amerika Serikat merupakan pusat perekonomian terbesar dan rumah bagi perusahaan-perusahaan besar bertaraf multinasional. Jadi dia merupakan banyak Amerika Serikat ini merupakan eh, apa namanya perusahaan-perusahaan itu berasal dari sana, ya. Nah, baik otomotif, kemudian informasi, telekomunikasi, software, hardware. Ada namanya Silicon Valley. Silicon Valley ini pusat IT yang ada di Amerika Serikat ya. Kantor Facebook, kantor Google. Nah, itu semuanya kantor IBM itu namanya di Silicon Valley. Kenapa dinamakan Silicon? Nah, karena memang dia apa bahan dari komputer itu kan banyak yang silikon, makanya dinamakan Silicon Valley. Jepang menjadi negara dengan perekonomian tertinggi kedua serta menjadi rumah untuk bisnis-bisnis terbesar dunia, ya. Nah, Jepang ini merupakan produk yang paling banyak nih kita pakai sekarang. Yang paling banyak kita pakai. Ya, baik mobil, baik sepeda motor. Nah, itu banyak sekarang yang kita pakai adalah merek-merek Jepang. Jadi Jepang ini dia merupakan tidak hanya melakukan pemasaran. Kalau dulu dia melakukan banyak pemasarannya itu di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, di Malaysia.
Nah, sekarang perusahaan-perusahaannya sudah sampai ke Amerika Serikat. Toyota itu banyak orang yang pakai di Amerika Serikat. Ya, bahkan dia bisa mengalahkan General Motor. General Motor ini mereknya Chevrolet. Nah, itu Toyota. Nah, masih banyak lagi perusahaan-perusahaan Jepang yang menjajah ke produknya menjadi level internasional ya. Ada Honda, Suzuki. Nah, itu dari otomotif aja. Sony itu juga dari Jepang. Banyak orang bilang Sony itu dari Amerika, itu dari Jepang itu. Jepang dan Amerika Serikat merupakan pendiri Komite Standar Akuntansi Internasional IASC. Nah, International Accounting Standard Committee. Nah, 1973 ya. Sekarang namanya menjadi IASB, International Accounting Standard Board. Nah, IASB. Kedua negara tersebut memiliki komitmen untuk mengusahakan prinsip akuntansi umum berlaku nasional, Generally Accepted Accounting Principle, dengan standar laporan keuangan internasional (IFRS). Kemudian, nah, akuntansi di Amerika Serikat itu diatur oleh Badan Sektor Khusus Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Financial Accounting Standard Board (FASC) ya. Akan tetapi yang menjadi penyokong kewenangan terhadap standarisasi mereka adalah Agensi Kepemerintahan, Komisi Keamanan dan Kurs, Securities and Exchange Commission. Jadi kalau di Amerika Serikat itu ibaratnya badan pengawas pasar modalnya namanya SEC. Kalau kita kan namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan ini dulu ada nggak? Dulu ada juga. Ya, tahun 2011 sebelumnya namanya Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal, Bapepam LK, Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan. Ya, dibentuk tahun 2005 kalau nggak salah. Nanti coba di search lagi. Kemudian di tahun 2011 di tahun 2011 itu digantikan namanya menjadi Otoritas Jasa Keuangan. Dan Otoritas Jasa Keuangan sendiri, nah, itu mendapat kewenangan yang lebih dari pemerintah. Dia tidak hanya sebagai pengawas pasar modal juga, tapi juga semua sistem. Nah, jadi ada beberapa fungsi dari Bank Indonesia ini yang diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan. Seperti contoh, ketika kita ingin mengajukan sebuah kredit atau pinjaman, orang banknya bilang kita BI checking dulu ya gitu. BI checking ini gunanya untuk mencari tahu bagaimana rasio solvabilitas dari pelanggan atau nasabah itu. Nah, kira-kira ada nggak utangnya? Ada namanya BI checking. Jadi sekarang BI checking itu udah nggak ada lagi, diperkenalkan yang namanya SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan Konsumen. Jadi kalau BI checking itu yang nampak adalah pinjaman nasabahnya di bank saja, sekarang udah diganti namanya SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Nah, jadi semua utang-utang nasabah, baik itu utangnya di leasing, utangnya di bank, akan nampak di SLIK itu, ya. Dan kebetulan ketika dia mau launching itu, OJK-nya dia melakukan seminar di sini. Nah, dia melakukan seminar di sini waktu itu nggak salah tahun 2017 kalau nggak salah. Nah, saya masih ingat itu dia melakukan sosialisasi SLIK itu di gedung UPI Sport lantai 2. Nah, dia melakukan sosialisasi. Nah, jadi kita diundang mahasiswa-mahasiswa hadir. Ya, kebetulan saya dapat. Nah, kebetulan kelas saya yang juga diundang untuk menghadiri tentang peluncuran SLIK tersebut, Sistem Layanan Informasi Keuangan yang diotoritasasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi itu sejarahnya OJK ya. Jadi OJK ini namanya dulu Bapepam. Kadang-kadang ini sering juga ditanyakan dikompare oleh dosen ya. Memangnya siapa sih yang mengawas pasar modal itu gitu. Kalau BI Pak, BI dia sebagai pelaksana, pengawasnya OJK ya. Pengawas bank juga OJK, Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri.
Oke, kita next kan. Tipe laporan keuangan pada perusahaan besar di Amerika Serikat. Ini di Amerika Serikat maksudnya ya. Ada laporan manajemen. Laporan manajemen ini berarti banyak di situ laporan. Dia mengatakan bahwa manajemen itu mengatakan bahwa financial report atau laporan keuangan ini berada di tanggung jawab manajemen. Jadi yang bertanggung jawab membuat laporan keuangan adalah manajemen. Nah, jadi apa aja isi laporan manajemen? Nah, di mana operasinya, siapa ketuanya, siapa CEO-nya, siapa direksinya ada di sana. Laporan auditor independen. Nah, ini laporan audit yang kita tahu ya, ada 5 pendapat di sana, ada wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, ya, eh, wajar tanpa pengecualian dengan bahasa modifikasi, tidak wajar dan tidak memberikan pendapat. Laporan keuangan primer, ya contohnya, ya yang kita tahu, ya income statement, laporan laba rugi, arus kas, laporan laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas pemegang saham. Diskusi manajemen dan hasil operasi operasional dan kondisi keuangan. Penjelasan mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak yang paling kritis pada laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan, perbandingan data keuangan selama 5 atau 10 tahun. Nah, jadi bedanya kalau kita buka laporan keuangan Indonesia, itu neraca komparatifnya hanya 2 tahun. Misalnya kalian buka searching di BI, data laporan keuangan tahun 2020. Isinya 2020 sama 2019. Buka laporan keuangan 2019, isinya 2018 sama 2019. Kalau laporan keuangan Amerika Serikat itu wajib 5, paling wajibnya 5, ya minimal 5 tahun. Nah, kok sampai 5 tahun Pak? Nah, karena dia menganut apa namanya, dia sangat fokus, sangat concern dengan bagaimana keberlanjutan sustainability dan growth pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Nah, jadi kalau seandainya 5 tahun kan kita tahu kan nampak ya perbedaan labanya bertumbuh nggak tiap tahun. Nah, atau arus kasnya, kas bersihnya bertambah nggak setiap tahun. Nah, gitu. Ya, jadi lebih bagus, tentu kita lebih bagus. Kalau kita mau eh, mengutarakan sebuah opini, mengambil sebuah opini, tentu kita harus punya data yang lebih banyak. Nah, lebih banyak data maka kita akan lebih bagus dalam pengambilan keputusan. Ya, ada data triwulan terpilih. Ya, data triwulan terpilih ini, ya dia juga disajikan. Nah, kalau kalau Bursa Efek Indonesia ada nggak laporan data triwulan terpilihnya? Ada, ya. Ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Dia juga ada data triwulan terpilih untuk di Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian nih Meksiko ya. Nah, jadi kalau kita bicara perusahaan MNC Meksiko, enggak mungkin memang eh, tidak terlalu familiar, tidak terlalu banyak perusahaan Meksiko yang ada di Indonesia. Saya pun juga kurang. Yang saya tahu perusahaan Meksiko yang pernah eksis di Indonesia di Padang ini adalah namanya Cemex. Nah, jadi yang punya semen Padang itu sebelum diambil alih, sebelum diakuisisi oleh Semen Gresik, itu yang punyanya adalah perusahaan semen asal Meksiko namanya Cemex. Nah, nah, ketika ditawarkan ke orang Sumatera Barat, orang sahamnya itu ke Sumatera Barat, orang Sumatera Barat nggak punya duit. Makanya semen Gresik yang ambil akuisisi, yang mengakuisisi semen Padang. Ya. Semen Padang ini ada nggak di Bursa Efek Indonesia? Nggak ada, karena dia anak perusahaan dari semen Gresik. Nah, atau semen Indonesia ya. Semen Gresik. Sebenarnya namanya Semen Indonesia, cuman kode perusahaan di Bursa Efek Indonesia tetap nggak berubah. Dia masih SMGR, Semen Gresik. Jadi ada Cemex namanya. Jadi kalau laporan keuangan Meksiko, nah dia terpengaruh oleh Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat sebagai negara tetangganya juga. Oke, kita next kan. Laporan keuangan Meksiko yang masih sama itu ada neraca ya. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan sama catatan. Nggak jauh beda dengan pengungkapan wajib dari kita.
Nah, kemudian untuk Jepang sendiri, pembukuan dan laporan keuangan Jepang menggambarkan adanya pencampuran dari pengaruh domestik dan internasional. Pemerintah nasional memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntansi Jepang. Regulasi akuntansi berdasarkan pada 3 badan hukum, Undang-Undang Perusahaan, Company Law, Undang-Undang Pertukaran dan Securities and Exchange Law, dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan atau Corporate Income Tax Law. Nah, ada yang menarik dari Jepang ini bahwa eh, banyak artikel mengatakan bahwa pasar Jepang ini udah jenuh, gitu. Udah jenuh maksudnya itu udah sangat terlalu padat pasar modalnya, jadi nggak bisa bertambah lagi karena perusahaan Jepang itu sudah dari dulu kan memang sudah ada. Jadi jumlah emiten di Bursa Efek Jepang itu memang tidak banyak. Kalau dibilang pertumbuhan emitennya itu lebih banyak Indonesia daripada Jepang sendiri. Jadi Jepang ini diibaratkan seperti orang tua ya, karena dia pasar modalnya udah lama gitu. Nah, udah Jepang ini diibaratkan sama Amerika Serikat tuh udah seperti orang dewasa dan orang tua. Kita pasar modal di Indonesia dikatakan sebagai kalau diumpamakan dianalogikan sebagai masih seorang remaja gitu. Nah, jadi masih ada kesempatan apa namanya akan belum mencapai pada titik puncaknya. Cuman kemarin ada berita yang menyebabkan IHSG kebakaran karena BPJS Ketenagakerjaan mau mengurangi porsi sahamnya di pasar modal, makanya kebakaran kemarin. Berarti yang masuk kemarin, yang entry kemarin, nah hati-hati aja. Nah, kemudian berarti kan sedang turun Pak gitu. Apakah boleh saya masuk? Belum beli ini, mau beli ini, belum beli ini. Nah, kalau mau beli saham itu, kalau seandainya sedang turun itu jangan dibeli. Nah, kenapa? Karena istilah pada umumnya orang mengatakan itu artinya menangkap pisau jatuh. Kalau mau beli saham itu pas mau naik. Nah, pas mau naik baru dibeli, bukan pas mau jatuh. Ya, nanti Anda kebagian cuci piring jadinya. Oke, nah itu. 5 sistem akuntansi keuangan nasional. Jadi di Jepang itu neraca, laporan laba rugi, laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham, laporan bisnis dan jadwal terkait. Nah, hampir sama juga dengan di Indonesia. Ya. Nah, sistem Cina, ya, Cina nanti bisa dibaca laporan keuangannya, neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan perubahan ekuitas dan catatan, ya, hampir sama juga dengan di Indonesia. Nah, ini dia. Pengaruh bahasa Inggris meluas pada akuntansi. Pelaporan keuangan ditunjukkan pada saat presentasi wajar dan ada profesi akuntansi independen yang mengatur standar audit dan proses audit. 2 sumber utama akuntansi keuangan di India adalah lembaga hukum dan profesi akuntansi. Penetapan lembaga pertama diatur dalam Undang-Undang tahun 1857 dan hukum pertama berhubungan dengan pemeliharaan dan pemeriksaan catatan akuntansi yang telah dilaksanakan pada tahun 1866. Nah, ini orang India. Nah, pengaruh bahasa Inggris itu sangat kental sekali di India. Gitu, ya. Jadi pengaruh Inggris, jadi akuntansinya juga dipengaruhi karena adanya Inggris yang masuk di India. Kalau India ini negaranya maju atau enggak, India ini bisa kita ibaratkan negaranya itu dia itu karena masih banyak kasta-kasta di sana. Jadi memang orang yang betul-betul kaya. Nah, jadi orang yang kayanya itu sampai kaya, sangat kaya sekali gitu. Ya seperti Mukesh Ambani. Nah, Mukesh Ambani itu bahkan masuk 10 top 10 di dunia orang terkaya di dunia, ya. Orang jadi karena ada kasta-kasta di sana yang ya kaya yang kaya, kemudian yang miskin yang ya masih segitu-gitu juga kan. Karena yang miskin pun dia susah juga buat untuk naik kasta gitu. Nah, karena dia sudah dianggap rendah. Jadi ibaratnya kalau kita bicara budayanya namanya power distance-nya sangat tinggi sekali, ya. Power distance-nya sangat tinggi sekali. Jarak kekuasaannya sangat tinggi di India. Kalau jarak kekuasaannya sangat tinggi di India berarti
Nah, kalau jarak kekuasaannya sangat tinggi di India, berarti pengungkapannya profesionalismenya rendah. Nah, keseragamannya yang tinggi, ya. Uniformity-nya tinggi, profesionalismenya rendah. Ada nggak perusahaan-perusahaan di India ini yang masuk di Indonesia gitu? Itu Tata Motor itu India, Range Rover Sport. Nah, Range Rover Sport. Jadi India ini bahkan lebih maju di bidang otomotif dibanding kita. Nah, Tata Motor ini, nah itu adalah mereknya India itu. Nah, kemudian yang Tata Motor, nah bus-busnya itu kalau kita lihat, misalnya kita nonton film atau mobil ya, dia pakai busnya itu mereknya Tata Motor. Nah, bus kita kan belum ada lagi, mau bus SMK belum ada, ya. Dulu udah pernah sih namanya Timor, eh, itu proyek dari Tommy Soeharto, ya diambil dari nama Timor Timur. Nah itu sebenarnya itu cuma ganti nama doang, sama kayak SMK juga. Itu mobil Hyundai. Nah mobil Hyundai dijadikan, dirakit. Nah mesinnya hampir sama. Jadi India memang lebih maju otomotifnya. Malaysia juga, Malaysia udah banyak yang pakai Proton kan. Di Indonesia belum lagi. Laporan keuangannya terdiri dari neraca 2 tahun. Nah, sama seperti Indonesia, laporan laba rugi, laporan arus kas, kebijakan akuntansi dan catatan. Perusahaan yang tidak terdaftar hanya perlu menyiapkan laporan intinya saja, akan tetapi bagi perusahaan yang terdaftar harus menyiapkan laporan gabungan dan laporan inti. Oke, mungkin sekian eh, tentang materi kita akuntansi komparatif Amerika dan Asia. Laporan keuangannya Pak, nanti cari sendiri ya. Laporan keuangan cari sendiri. Buka aja lah. Apa perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat? Oh, banyak sekali. Misalnya General Motor Annual Report. Nah, download aja bisa di sana. Yang dari India Tata Motor. Download dari sana. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.